Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Saveris Pana, NPM saya 220404010001. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas C. Dosen pengampu Bapak Ludovicus Boman Swadu, MPD. Di video kali ini adalah untuk melengkapi tugas dari materi wawasan Nusantara. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan daerah dengan dicetuskannya deklarasi di Juantap pada tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termaksud di dalam negara Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara di Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan, perdalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Setelah itu, Kepulauan Deklarasi (MEPP). Keluarnya deklarasi di Juantap pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah antara pulau, tetapi laut sebagai penghubung antara pulau-pulau yang ada di negara Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan Archipelago State. Berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang disingkat PBB, tentang hukuman laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Pertambahan luas wilayah negara Indonesia sebagai salah satu kesatuan memberikan potensi keunggulan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun demikian, juga bisa mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah negara Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai salah satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencangkup di dalamnya adalah pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1998. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri khas Nusantara. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada tahun 1945, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah mengarah kepada ketentuan mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografi sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara dan penduduk oleh negara asing. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang wawasan Nusantara. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Saverius Panay, NPM saya 2204040101. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas C. Dosen pengampu Ludovicus Baumans, Wadu, MPD. Di video kali ini adalah untuk melengkapi tugas dari materi ketahanan nasional. Bagi konsep adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang bersih kedaulatan. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran ketahanan. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan atas gatra yang sifatnya internal komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, reguler, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang ada pada saat ini. Semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara Indonesia yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencangkup bela negara secara fisik atau militer, bela negara secara non-fisik atau non-militer di dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memikul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar negara. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara, kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara termaksud penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Baik, penjelasan materi dari saya tentang ketahanan nasional cukup begitu saja. Sekian dari saya dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.